Anis kurli wali walid. Hikmah pertama sing diajarno Luqman Hakim niku anis kurli wali walid. Anis dene kelakuan wa kulna lan sing ngucap kita ingsun maksud Allah lahu maring Luqman anis kurlillah. Boyo syukur sira lillahi maring Allah. Alama ing atas perkara atau kang paring sapa wa kang sira minal hikmati saking hikmah. Jadi hikmah pertama dadi wong urip siji syukur. Pun ngandel kula. Urip nomor siji syukur kok di pangeran. Syukur perkara liyane pangeran pun. Sayyidina Ali itu dadi wali besar wiridane ngeten tak warai tak ijazah wiridane Sayyidina Ali. Ada 3 kalimat yang kata para ulama. 3 kalimat ini yang menjadikan Sayyidina Ali tidak akan terkalahkan oleh kalimat hikmah manapun. Jadi Sayyidina Ali nak gawe wiridane ngeten. Ya ini ada 3 kalimat yang dengan kalimat itu hikmah ini nggak akan terkalahkan oleh hikmah manapun. Ya tentu yang selevel Sayyidina Ali ya sama-sama yang tidak Nabi tentu nggak bandingkan dengan Rasulullah SAW karena semua kata-kata itu mahmalnya yang selevel, mahmalnya yang siapa? Selevel. Jadi tidak bisa kamu jadi Syiah. Nah Sayyidina Ali itu di pemikiran yang nggak tertandingi oleh siapapun. Sawangannya malah nganti ngalah no. Nabi sembrono ya rano. Syiah yang seperti ini sudah dikeluarkan dari kelompoknya. Jadi tetap nggak ada yang sampai seperti itu. Sayyidina Ali kalau wiridan ngendikannya ya Rabbi kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Jadi ya Allah cukup saya ini terhormat karena punya Tuhan engkau. Maksudnya punya Tuhan yang keren, yang lahul asmaul husna, yang ala kulli syai'in qadir. Jadi kafani izzan antakuna li robban. Saya ini sudah cukup sekali sebagai orang yang sangat-sangat terhormat karena punya Tuhan engkau. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya cukup bangga sekali karena saya hamba dari jenengan. Kayak apa nistanya saya kalau hamba dari Fir'aun, dari Namrud yang sama-sama manusia. Coba betapa hinanya kita kalau jadi budaknya Namrud, termasuk budaknya Isa sekalipun. Karena kita sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Kenapa dia Tuhan kita? Makanya Sayyidina Ali kan wa kafani fakhron an akuna laka abdan, an akuna laka abdan. Saya begitu bangga karena saya hamba dari jenengan. Masyhur tuh ya, kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Jadi apa ya, dulu ulama-ulama itu punya makalah-makalah yang spesial. Disyukur sama Allah. Terus ketika menyangkut zuwiyat lanat dunia, misalnya begini. Rungono ya mus kon nerangno kowe rada kangelan. Kowe wis kadung roh wong wedok ayu ning arep kamu kan butuh pertolongan dari Allah supaya tergoda dari fitnah itu. Berarti kowe butuh pertolongan Allah untuk diselamatkan dari fitnatin nisa, fitnahnya perempuan. Dengan kenyataan sekarang, kowe ngaji ngarepe ruhin, ngarepku ora ono wong wedok. Ya sama-sama selamat, tapi wis kadung roh itu kan selamatnya perjuangan. Nak ora roh selamatnya itu enak, lebih nyaman kan karena kita tidak tahu maka jadi kebutuhan. Sekarang begini, kalau kamu punya harta untuk mengelola jadi baik ini butuh perjuangan karena kadung punya, jadi mengelola untuk baik itu kadung perjuangan. Tapi nak kue kadung raduwe kan ora perlu berjuang untuk cara mengelola secara baik. Kue orang arah dihisap, nggak arah tak kono pengiran. Iya tak kayak alpat kok, bagus nyombongi kamu laku kan tidak ada gitu ngeraduwe alpat. Iya tak duit sambil lihat kok orang zakat kan gue gak ada duit. Nah makanya ini kata Sufyan Ats-Tsauri, cara syukur paling mudah adalah ketika zuwiyat angkal dunya, ketika harta diri dialihkan dari kamu, maknanya kamu tidak punya harta, tidak punya perempuan. Sebetulnya ini meringankan ujian Anda, paham ya? Meringankan ujian. Ya contoh gampang kayak Ruhin Mbak Mustafa kan gak tahu tersisa gak mangan setik kan gak tahu roh nak ning dunya kono warung jenenge setik. Nah kayak kula nanti saiki rong mangan setik tapi sering tersiksa mergo nak ngantor kadang liwat. Kadang kepikiran piye rasane mangan. Nak Ruhin kan enggak mergo ora tahu roh. Enak dia enak Ruhin karena enggak harus berjuang melawan kepengen mangan setik kan. Nah kula yo berjuang kadang kepengen waktune ra pas. Mau bar magrib belok men kok wae ngaji ya ora situ. Nak Ruhin kan enggak perlu berjuang.
Nah sebetulnya orang-orang fakir supaya syukur sama Allah caranya gitu. Ketika kamu coba kalau kamu nggak presiden kan nggak perlu mempertahankan status jadi presiden. Coba kita nggak perlu repot-repot karena mempertahankan status jadi ketua DPR. Gak perlu manuver sana sini. Wong kowe ra ketua. Kangelan di ketua DPR. Kangelan mereka, kamu mempertahankan fakir kan tinggal berjalan saja kan. Wes melaku, status itu sudah jalan. Nah, Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, apa sebaiknya kita ngelola dunia? Terus kan dia diprotes, terus nak mau fakir caranya syukur piye? Terus beliau cerita, semua yang sudah kamu miliki tentu akan dimintai tanggung jawab cara ngelolanya. Kalau kamu tidak punya kan nggak dimintai tanggung. Enak ndi wong sing ditakoki pangeran mbek ora enak sing boten. Ya mulane enak fakir. Terus ketika ditanya yang kaya, "Lah kula mun kadung duwe, syukure piye?" Enak ndi wong tok nikmat mbek ora enak entuk ya sanggep bae ngono. Dadi makanya terus ke padha-padha napa su? Padha-padha syukur. La ilaha illallah fa'bud wa kum minasyakirin. Penting nek wani nyembah pangeran kudu wani syukur. Ya syukur ditandai gampang guyu, gampang rileks. Kalau kulon buatan sombong, kalau dewi anu kadang ya merengut kukur-kukur perkara gatel. Niku langsung istighfar. Betapa malunya saya, aku neng kerajaan ya Allah merengut. Sawangane kok gak rido, be kersane pengiran. Niku tok mun kula istighfar. Sampai kulon niku isen banget. Karena bagi saya merengut itu masalah besar. Koyo ora rido, be kersane. Jadi kulon berkali-kali lah, misalnya dapat informasi yang bikin saya agak susah. Tapi yang gereling. Kita gak ridho kekersane pangeran. Jadi malu sekali. Impun. Nah, yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Termasuk umatku pilihan itu nasi guyu banter-banter. Kesangking yakine jembare rahmate. Itu wong makome macam-macam. Tapi ana terusane waya buku nasirran min khaufi adabi. Tapi nak pas dhewean sering nangis. Nangis nak menawa bakat mlebu neraka ya kadang tapi nak nangis iku sirron apa tapi ya ana kiai sing model walian tapi niku mboten pati madhab ya. Jadi kalau baleni malih jadi Sayyidina Ali diikuti para ulama Sayyidina Ali teng toreko-toreko di murid jenenge Hasan Basri di murid Habib Al-Ajmi terus nanti ya, Ma'ruf Al-Qurfi terus sampai kita sampai Abdul Hasan Asy'adili di murid Abdul Abbas Al-Mursi di murid Ibnu Athaillah nopo As-Sakandari terus sampai kita era modern ya wonten Said Abdul Al-Haddad sing aran Syekhul Ibad terus tuan apal ya terus terakhir misalnya kita menangi sing aran Anatul Thalibin Said Abi Bakar Sato yang baik punya murid jenenge Kiai Mahfud Termas di murid Mbah Fakih Mbah Hasyim Asy'ari Mbah Hasyim dugi jenengan. Itu ki ansor barang lan juga dengan ansor iku sanate ya padha to Mbah Hasyim napa Asy'ari sembrono. Sing ngaji ya sanate Mbah Hasyim sing organisasi ki sanate dugi napa. Ya ngakoni ini mbok nak sanate padha ngakoni ini. Penting kalau terang ya terus. Jadi wong-wong sufi riyen ku gampang masyhur itu Abdul Qasim Al-Junaidi nate ngengken muridnya tuku daging. Misale roken tak kei dhuwit 100.000 roken tukokno daging 1 kilo. Roken teko mending ngene. Gus ora cukup, regane daging 1 kilo itu 120.000. Dari Abdul Qasim Al-Junaidi, ya wis nek ono kan gawe murah. Wong 100.000 mboten cukup malah gawe murah. Lah ya ora sida tuku. Larang nak kowe kepengin tuku. Angger gak sida tuku ora dadi murah. Jadi wong sufi dhisik ku cara ngandhapi ku gampang. Ya dadi Abdul Qasim Al-Junaidi nanti ngengken muridé tuku daging. Muridnya balik atone jenengan mboten cekap. Siapa arfi suli yang ngono gawe murah. Mun iki mah mboten cekap kan murah malih. Lah ya ora sida tuku kan murah. Mane ya ngono. Ya ulama dhisik ku cek enteng ngadepi donya ku cek gampang. Kaya Kanjeng Nabi misalnya. Iku ketok Nabi tenan. Nabi nate rawuh saking perjalanan. Langsung takok Sayyidah Aisyah. Sah bubur harisa sing mbok sediakno kanggo aku iku ndi aku kepengin mangan. Sayang ya Rasulullah bubur itu sudah habis karena tak kasihkan orang. Jawab Nabi, enggak yang kamu kasihkan orang itu malah yang masih. Jadi Nabi itu dulu kalau memahamkan orang supaya senang sedekah itu ngendikannya begini, sama siapa? Wa hal laka mim malika illa ma tasaddaqta fa abqaita wa labista fa ablaita wa akalta fa afnaita.
Misalnya saya punya uang 1 juta, kemudian tak pakai poya-poya makan yang tidak penting, itu hilang jadi WC. Yang masih adalah sing tak sedekah nang fakir miskin, tak sedekah nang santri ning masjid. Berarti ketika saya sedekah di masjid 200.000, ya itu yang masih. Tak kasihkan yatim piatu 100.000 itu ya yang masih. Tak kasihkan ulama 100.000 itu yang masih. Yang susuknya itu malah rawan hilang karena tak makan yang enggak penting atau melakukan sesuatu yang enggak. Kata Nabi, kamu dengan harta kamu hubungannya yang kamu sedekahkan, berarti kamu abadi. Berarti kan ada di 1 juta, kalau sedekah 200.000, ya itu yang abadi. Sehingga sahabat itu juga gampang sedekah karena merasa itu yang abadi. Makanya Nabi Ibrahim kalau mau makan ngajak yatim piatu, ngajak orang fakir, karena dia takut semua makanannya ini nanti jadi WC, tapi dengan mengamalkan kan ada yang jadi amal yang qoita yang abadi. Disebut ma indakum yanfadu wa ma indallahi nawa. Apa yang kena kamu pasti hilang, tapi yang nanti menuju Allah abadi. Seperti saya misalnya ngajar di sini. Waktu yang saya tak pakai leha-leha lihat TV, mungkin waktu yang hilang. Tapi waktu yang tak pakai ngajar tafsir Jalalain itu mungkin yang abadi. Sehingga saya tidak pernah merasa semula Mustafa gunani apa. Ini waktu yang abadi. Nah contoh ya orang mesti so minter nombong, itu kan takdir. Kan ngaji wajib pinter, penting ikhlas, gua akan bersuara. Boleh pintu sing gurih-gurih lah kan semua. Serap penting liwat ngarep, malah rasopan itu jalannya para nabi liwat. Soal dari ilegal liwat gurih ilegal lah, sementing mlebu timbang kok ngarep rasopan itu.